jalan bisa, minum bisa, tapi apa? Gak ada amal baiknya, gak ada amal perbuatannya. Karena apa? Sudah menjadi mayat. Percuma walaupun ratusan tahun hidupnya, tapi amal solehnya, sholatnya gak pernah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima. Karena kalau cara sekolah tiama bodoh, nggak daftar, nggak ikut pendaftaran. Yang kedua, pembacaan suratul Yasin yang kedua apa? Minta rezeki yang berkah, minta dibanyakan rezeki yang berkah. Tapi luar biasa di zaman sekarang, banyak orang yang mempunyai rezeki yang mulia, tapi apa? Tidak berkah. Karena apa? Diangkat oleh Allah keberkahannya. Walaupun satu hari dia mendapatkan 1 juta, 2 juta, terus semakin kurang dan semakin kurang. Itu rezekinya sudah diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa rezeki kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Diangkat rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita tidak berpaling. Kita tidak ingat bahwa perintah Allah sering kita lupakan. Yang terakhir adalah kita minta baca suratul Yasin yang ketiga, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir hayat kita, mudah-mudahan Allah berikan pada kita husnul khotimah. Luar biasa. Jarang 1001 orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Boro-boro kita ya mengharapkan seperti itu. Sholat 5 waktu aja sering kita tinggalkan. Ada yang tak beres dalam diri kita kalau kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita mengharapkan ridhonya Allah, sementara kita mengharapkan surganya Allah, sementara kita selalu mengharapkan semua pemberian Allah, namun kita sendiri tidak paham apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita disuruh sholat, kadang-kadang kita tinggalkan. Kemudian kita disuruh berbuat baik, kita tidak berbuat baik, bahkan kita sering bermusuhan, sering membenci orang. Ada apa dengan diri kita ini? Allah apa diri kita yang salah kira-kira kalau kita meninggalkan perintah Allah? Kira-kira Allah apa kita yang salah? Berarti di dalam tubuh kita ini ada kesalahan yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyabut sedikit demi sedikit kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Berkah rezeki yang keberkahan diangkat. Umur, berkah umur kita panjang tapi tidak pernah berkah. Karena tidak pernah dipakai ibadah, sehingga kita baru ingat, oh Masya Allah, saya udah 40 tahun. Kenapa? Di dalam 40 tahun orang beribadah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, paling juga bisa ternilai ibadahnya cuma 20%, bahkan 10% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kita sering tinggalkan apa yang Allah perintahkan. Kadang-kadang kita lupa dulu nih, ketika umur berapa tahun, 10 tahun kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan sholat, ternyata kita sering tinggalkan. Dalam 24 jam Allah perhatikan, Allah perintahkan para malaikatnya mengawasi kita sampai 24 jam, sampai dicatat
Kalau dihitung-hitung selama 40 tahun kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah cuma 10%. Sedangkan kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan diri kita? Ada apa dengan diri kita? Ayo rekan-rekan semua, jangan ngurusin orang lain, jangan ngurusin kesalahan orang lain, jangan pernah kita menyalahkan kepada orang lain. Salahkan diri kita, ada apa selama 40 tahun? Jangan 40 tahun kemarin telah kita lewati. Ya, kita akan menghadapi bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang kemarin sampai saat ini, apa yang kita lakukan? Apakah banyak beribadah kepada Allah? Apakah kita sering meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita lakukan selama 1 tahun kemarin? Ada apa dengan diri kita ini? Ayo rekan-rekan semua, kalau kita mempunyai kendaraan atau mempunyai handphone, seandainya kotak kita habis atau handphone kita sering penuh, fotonya penuh, memorinya kepenuhan, apa yang harus kita buang? Apa yang harus kita perbaiki? Jangan nyalahkan orang lain. Kadang-kadang nyalahkan orang lain. Ini nih Aocos kebanyakan ngirim foto sehingga handphone saya ngeblank. Padahal bukan Aocosnya yang harus disalahkan, namun handphone kitanya yang tidak kuat. Ada apa dengan handphone kita? Seperti itu hidup kita. Ayo rekan-rekan semua, tanamkan dalam hati kita keikhlasan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit para pemuda, para pemudi yang umurnya gak panjang. Tidak sedikit pula para ulama sekarang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, luar biasa. Kemarin saya punya sahabat, umurnya baru 26 tahun. Ketika saya masih pondok pesantren bersama beliau masih kecil. Beliau baru berumur 12 tahun. Beliau pernah mengatakan, saya mudah-mudahan, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ambil nyawa saya dalam keadaan menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya 3 hari kemarin saya mendengar itu anak sahabat saya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pesantren dan sedang menghafal nazam Imriti. Baru selesai dia merasakan sakit perut dan pulang sampai rumah, baru dia tangan ibunya, beliau sudah meninggal dunia. Subhanallah, luar biasa. Ini di zaman sekarang enggak sedikit anak muda yang meninggal. Ayo rekan-rekan semua, kita manfaatkan umur kita yang ada. Kerana khairuz zaman zawalul hal. Kata Rasulullah SAW, paling indah zaman adalah zaman sekarang. Kita tidak mungkin kembali kepada zaman yang telah kita lewati. Dulu kita sering tinggalin salat, dulu kita sering tinggalin gaji, dulu kita tidak punya akhlak. Ayo sekarang kita perbaiki. Zaman istiqbal, zaman yang akan datang tidak mungkin juga. Karena apa? Itu adalah zaman harapan, zaman angan-angan. Siapa tahu ya, sekarang kita masih bisa bertatapan, masih bisa berwajah, bisa ngobrol, masih bisa canda. Mungkin kita besok tidak bakal ketemu lagi. Makanya kata Rasulullah SAW, zaman yang paling indah adalah zaman sekarang. Kita nggak usah nunggu lagi buat nanti, itu mah nanti aja. Ya, sekarang masih muda ini, ntar aja taubatnya kalau udah nikah. Enggak. Ya, mumpung taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita.
kita pertahankan, karena taufik dan hidayah bisa datang, bisa hilang. Ya, insyaallah malam hari ini akan dilanjut pelajarannya oleh guru kita Al-Ustaz Zainal Sundawi. Beliau adalah salah seorang murid daripada Habib Habib Hasan Bahar. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan sanad keberkahan ilmu dari Abuya Habib Hasan Bahar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustaz Zainal Sundawi, tafadhal. Sallallahu alaihi